Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ya Allah saya salah terus. Qala al muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ad-darsul rabi', dars yang keempat. At-ta'rifu bin nifasi wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkam. Alhamdulillah kita telah memasuki kajian yang keempat dari 8 dars yang harus dituntaskan. Dalam artian kita hampir menyelesaikan separuh dars dari kitab Al-Ibanah. Setelah kitab ini selesai, maka alhamdulillah selamat datang bagi teman-teman sekalian yang telah mengetahui dan menjadi pakar biidznillah taala pada bahasan mengenai haid, nifas, dan istihadah. Nah, di dars keempat kita akan membahas tentang apa saja. Yang pertama adalah definisi nifas. Tapi kan udah dibahas, ya gak masalah, dibahas lagi, tapi dengan perincian yang lebih dalam. Emang apa sih masalahnya untuk mengulang sebuah kajian? Wa muddatihi, dan durasinya. Wa ma yata'allaqu bihi min ahkam, dan apa-apa yang berkaitan dengan nifas dari sisi aspek-aspek hukum. Sanatanawalu fi hadha ad-darsi at-ta'rifa bin nifasi. Pada dars ini kita akan mencoba mendiskusikan, mengkaji definisi mengenai nifas, definisi nifas, wa syurutahu, dan syarat-syarat nifas, wa muddatahu, dan durasi nifas, wa hukma taqattu'i damin nifas, dan hukum terputusnya darah nifas, wa ziyadatid dami ala aktsarin nifas, dan overtime-nya darah di atas durasi maksimal nifas. Baik, kita memasuki kajian yang pertama dulu. Yang pertama dari kajian yang keempat adalah awalan ta'rifun nifasi. Yang pertama adalah definisi nifas. Nifas itu apa sih? Sudah kita bahas sebelumnya. Nifas lughatan al-wiladah. Nifas secara bahasa artinya adalah melahirkan. Melahirkan. Wa summiya bidzalika li'annahu yakhruju 'aqiba nafsin. Dan dinamai begitu karena anaknya tadi itu jebret keluar setelah terjadi nafas. Nafas ini kayak kelegaan yang keluar. Memang susah kita mengartikan bahasa Arab yang begini nih teman-teman. Karena sometimes, makanya ada sebagian di antara para ulama itu yang tidak menghalalkan Al-Quran itu bisa diterjemahkan. Karena apa? Karena Al-Quran dari sisi bahasanya itu mustahil untuk diterjemahkan plek ketiplek. Karena satu kalimat mengandung 100 makna, 200 makna, dan berkali-kali lipat makna. Bahasa Arab memang begitu. Jadi ketika saya menerjemahkan sebuah kalimat, rasa-rasanya sering sekali saya itu susah untuk menerjemahkannya. Au min qawlihim, atau dari ucapan orang-orang Arab terdahulu, tanaffasa subhu idza dhahara, subuh telah keluar, menjelang apabila telah tampak. Ini dari sisi bahasa. Yang penting apa? Yang penting adalah dari sisi istilah. Wa yu'arrafu an-nifasu syar'an bi annahu ad-damul khariju ba'da faraghi jami'ir rahim. Dan nifas didefinisikan secara syariat bahwasanya ia merupakan darah. Ingat, yang pertama, nifas adalah darah. Bukan Sprite, bukan Coca-Cola, bukan jus ini, jus ini. Yang pertama adalah darah. Yang kedua, al-kharij, darahnya keluar, bukan di dalam. Ba'da, setelah apa? Faraghi jami'ir rahim. Kosongnya jami', seluruh rahim. Kosong dari apa? Kosong dari janin, kosong dari segumpal darah, entah sudah berbentuk atau tidak. Pokoknya rahim sudah kosong. Kalau rahimnya belum kosong, masih ada di dalam, keluar belum lahir nih, belum kosong nih rahimnya, kemudian keluar darah, maka ia tidak disebut sebagai darah nifas. Ia disebut sebagai darah talq. Atau bahasa kita mungkin kontraksi. Asik. Tanpa typo lagi saya nyebutnya. Kontraksi. Nih. Maka darah kita bagi ya.
qabla al-faragh, ba'da al-faragh. Kok udah mulai linglung ngantuk saya. Nah, kalau sebelum rahim itu kosong, maka ia disebut sebagai at-talq. Oke. Kalau setelah kosong, ia disebut sebagai an-nifas. Nah, sesimpel itu, Mamen. Waqad taqaddama syarhu dzalika fi ad-darsil awal. Dan telah selesai pembahasan mengenai hal tersebut, definisinya, di dars yang pertama. Di dars pertama, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi di awal, definisi mengenai nifas sudah sempat kita senggol. Yang kedua, thaniyan, syurutun nifasi. Syarat-syarat nifas. Kapan sih darah itu disebut sebagai darah nifas? Apakah setiap darah yang keluar dari seorang perempuan atau bahkan dari manusia itu disebut sebagai nifas? Tentu saja tidak. Maka nifas tidak bisa disebut nifas kecuali telah memenuhi syarat berikut. La yatahaqqaqu kaunu nifasi nifasan illa bi arba'ati syurut. Nifas itu tidak bisa disebut sebagai nifas kecuali telah memenuhi 4 syarat. Ada 4 syarat nifas. Apa? Yang pertama, ayyakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi walau min 'alaqatin aw mudghatin qalat qabilatun innaha mabda'u khalqi adamiyin. Yang pertama, keluarnya darahnya tadi itu terjadi setelah rahim kosong. Entah kosong dari segumpal darah atau dari segumpal daging. Di mana seorang profesional, entah bidan, dokter, dukun beranak ya, itu berkata bahwasanya apa yang keluar dari rahimnya tadi itu merupakan calon bayi, calon janin. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Jadi syarat yang pertama ya, pembahasan selanjutnya ini tidak penting-penting banget. Maksudnya untuk pembahasan mengenai ini, yang penting syarat pertama, darah yang keluar itu harus terjadi setelah rahim seorang perempuan itu kosong. Nah, itu bagian pentingnya. Sekarang kita baca beberapa informasi. Amma damul khariju qabla al-wiladah wa huwa al-musamma bit-talqi. Kan? Ya kan? Falaysa binifas. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan, sebelum jebret, maka ia dinamakan sebagai at-talq. Maka ia tidak disebut sebagai nifas. Wala bihaidin, dan tidak bisa juga disebut sebagai haid kecuali apabila telah memenuhi syarat-syarat haid bersambung. Kemarin sudah kita sepakati bersama. Perempuan hamil bisa saja haid. Sehingga ketika seorang perempuan, ini ada 2 pendapat sebenarnya dalam mazhab kita, ada 2 pendapat. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwasanya perempuan yang hamil bisa saja haid. Dan ketika dia haid, tiba-tiba jebret. Lalu setelah itu keluar darah. Nah, kan ini bersambung antara nifas dan haidnya. Maka darah yang keluar sebelum dia nifas disebut sebagai darah haid. Sesimpel itu. Dia tidak bisa disebut sebagai nifas dan haid kecuali illa ini tasala bihaidan qablah, apabila telah bersambung dengan haid sebelumnya. Kalau bersambung dengan haid sebelumnya, ya haid lah. Fa ini tasala bihaidan qablahu fa huwa haidun. Maka apabila bersambung dengan haid sebelumnya, maka ia disebut sebagai haid. Lima taqaddam anna al-asahha anna ad-dam alladhi tarahu al-hamilu haidun. Sebagaimana yang telah kita lalui, bahwasanya pendapat yang lebih sahih, bahwasanya darah yang dilihat oleh seorang perempuan itu disebut sebagai haid. Syarat yang pertama sudah jelas ya. Yang biru-biru itu adalah FYI, kayak informasi tambahan. Intinya yang pertama, syarat yang pertama adalah darahnya harus keluar setelah rahim seorang perempuan itu kosong. Yang kedua, ayyakuna qabla inqida'i 15 yawman min faraghir rahim. Nah, sehingga syarat pertama ini, andai kata ada seorang perempuan ya, itu punya anak kembar yang keluar satunya nggak mau keluar. Habis itu keluar darah setelahnya. Apakah ia disebut sebagai darah nifas? Darah nifas atau tidak? Hei, jawab. Ini ujian buat kamu.
nifas atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena untuk disebut sebagai nifas, rahimnya harus kosong. Kalau di dalam rahim ada 10 anak, ya 10 anaknya harus dijebretin semua. Yang kedua, ayyakuna qabla inqida'i 15 yawman min faraghir rahim. Ini syarat kedua gampang. Darah yang keluar tadi itu harus terjadi sebelum selesainya 15 hari setelah kosongnya rahim. Maksudnya gimana? Ada perempuan melahirkan di tanggal 1. Kita coba. Ini tanggal 1 lahir. Habis itu gak keluar darah. Emang masuk akal? Iya, masuk akal. Bisa saja seorang perempuan ini melahirkan tapi gak ada nifas. Tapi kosongnya kosong. Tiba-tiba di hari ke-20 keluar darah. Darah. Maka darah yang keluar di hari ke-20 ini bukanlah darah nifas. Kenapa? Karena sudah jarak antara 1 ke 20 sudah lebih dari 15 hari. Kenapa? Karena syarat antara awal dia kosong rahimnya sampai darah yang keluar itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Jelas ya? Gampang. Habis itu sisanya FYI lagi nih. Amma ba'da inqida'i 15 yawman falaysa binifas. Nah, adapun darah yang keluar setelah melebihi 15 hari, maka ia tidak disebut sebagai nifas, bal huwa haidun, tapi ia disebut sebagai haid. Jelas ya? Yang ketiga, syarat ketiga, alla yatakhallala baina damai nifasil awwali wa tsani aqallu tuhri. Tidak terjadi selang-seling antara dua darah nifas yang pertama dan kedua, itu paling sedikitnya suci. Paling sedikitnya suci berapa? 15 hari. Maksudnya gimana? Nah ini, wa huwa 15 yawman. Paling sedikitnya suci adalah 15 hari. Contoh. Ada seorang perempuan melahirkan di tanggal 1. Oke. Habis itu, ini langsung keluar darah, by the way. Setelah kosong, keluar darah. Tiba-tiba, hari keempat, terputus. Tiba-tiba, hari ke-30, keluar darah lagi. Maka, apa hukum 30 ini? Hukumnya bukan nifas. Kenapa bukan nifas? Karena jarak antara darah yang pertama dan darah yang kedua itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Sedangkan di sini itu jaraknya jelas lebih dari 15 hari. Fahimtum? Jadi syarat yang kedua, jarak dari kosongnya rahim ke darah itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Nah, itu kalau semisal setelah jebret tidak ada darah. Tapi kalau semisal keluar darah, antara darah satu dan darah selanjutnya juga tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 15 hari. Ini jelas ya, tidak perlu fafifu ini, mudah. Fa in takhallala bainahuma dzalik. Namun ketika terjadi gimana takhallal ini, Rek? Terjemahannya, Rek? Sepi. Bentar. Takhallala. Campur tangan, berada di tengah-tengah, menengahi, menyela. Menyela. Gimana? Maka apabila menyela di antara kedua darah tersebut hal tadi, yaitu 15 hari, ya, lebih dari 15 hari, fathani laisa binifas, maka darah yang keluar melebihi 15 hari dari darah yang pertama itu tidak bisa disebut sebagai darah nifas. Kenapa? Wa innama huwa haidun, karena ia dianggap sebagai darah haid. Itu syarat
Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang terakhir, ayyakuna dzalika fi sittin. Darahnya masih berada di antara 60 hari. Dari kapan? Dari melahirkan. Dari kosongnya rahim. Jadi begini. Perhitungan nifas. Ini kayaknya ada bab khususnya di habis ini. Oh, nanti ya sudah. Aduh, sakit banget. Sakit banget. Allahu Akbar. Perhitungan nifas itu dimulai dari kosongnya rahim seorang perempuan. Tetapi penghukuman terhadap nifas dihitung ketika seorang perempuan melihat darah. Dan nanti ada bahasanya. Nah, falau ra'at ba'da sittina daman walau bi zamanin yasirin falaysa binifas. Maka apabila dia melihat darah setelah 60 hari dari kosongnya rahim dia, walaupun sekejap, maka tidak bisa disebut nifas. 60 hari plus 1 detik. 60 hari, 24 kali 60. Tiba-tiba, 1 detik setelahnya keluar darah. Maka ia tidak bisa disebut sebagai darah nifas. Kemudian, in wujida fihi syartul haidhi, apabila darah yang keluar di hari ke-60 lebih sikit, itu telah memenuhi syarat haid. Apa syarat haid? Sudah kita bahas sebelumnya. Minimal 24 jam pada batas 15 hari. Wahuwa, apa ini? Bulughu yaumin wa laylah, yaitu sampai 24 jam, sehari dan semalam. Fahuwa haidun, wa illa fala. Maka apabila dia telah memenuhi syarat haid, maka dia disebut sebagai haid. Apabila tidak memenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai haid. Lanjut? Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Kalau lanjut, ketik. Thalithan, muddatun nifasi. Yang ketiga adalah durasi nifas. Muddatun nifasi lahbatun. Durasi minimal nifas itu adalah sekejap. Di situ selesai. Suci dah. Suci. Berbeda dengan haid. Durasi minimalnya berapa? Durasi minimalnya 4 jam. Yaumun wa laylah. Tetapi nifas, durasi minimalnya dan habis itu suci. Wa aktsaruhu situna yauman. Paling banyaknya nifas adalah 60 hari maksimal. Wa ghalibuhu, tapi lumrahnya perempuan-perempuan itu kalau nifas berapa? Arba'una yauman, itu 40 hari. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Perempuan-perempuan nifas itu duduk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Dah? Sampai sini? Sampai sini betul. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.